kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara bersuka cita pada hari ini. Amin. Haleluya. Saudara, pada waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita harus dipenuhi dengan sukacita. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan Raja di atas segala raja. Kita akan bersekutu dengan Tuhan kita. Amin. Oke, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan pada hari ini saya akan membawakan tentang kemurahan hati, atau saya beri judul tema untuk hari ini, hidup di dalam kemurahan hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa keberadaan kita pada saat ini semua karena kemurahan hati Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bernapas dan kita bisa menikmati kehidupan ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa beribadah pada hari ini. Itu semua karena Tuhan itu baik. Itu semua semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kemurahan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita, kalau kita bisa mengenal Tuhan dan bisa diselamatkan dari dosa-dosa kita. Itu adalah kemurahan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Tuhan telah menunjukkan kemurahannya di dalam hidup kita ketika Dia mengirimkan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dia mengirimkan Yesus sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saudara, kita yang sudah menerima kemurahan Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, sudah sepatutnya kita juga menyalurkan kemurahan Tuhan itu kepada orang lain, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka juga bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Dan memang hidup dalam kemurahan Tuhan ini haruslah menjadi gaya hidup dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan pada saat ini. Mengapa orang percaya harus hidup dalam kemurahan hati? Kenapa kita harus murah hati? Saudara, dalam Lukas 6 ayat 36 bisa ditampilkan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara perhatikan di dalam firman Tuhan ini dikatakan, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapa kita di sorga, Dia telah lebih dulu murah hati buat kita. Saudara, karena Tuhan itu murah hati, maka kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya, kita pun harus hidup murah hati di hadapan Allah. Mungkin bisa dihilangkan. Bukti dari kemurahan hati Tuhan adalah ketika Dia, tadi saya katakan, merelakan untuk mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ya, Yesus Kristus rela menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Sehingga dosa-dosa kita bisa diampuni. Sehingga kita bisa diselamatkan. Kita yang percaya kepada Dia, kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Dan suatu hari kita bisa hidup dan tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya di dalam kerajaannya. Saudara, pada waktu Tuhan datang, Dia tidak datang sebagai Tuhan yang adil. Tetapi Dia datang sebagai Tuhan yang maha kasih, yang maha pemurah. Ya, kalau Tuhan datang ke dunia ini, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Dia datang dengan keadilannya, maka tidak ada seorang pun dari kita yang dapat diselamatkan. Tetapi puji nama Tuhan, ya Dia datang sebagai Tuhan yang maha kasih. Dia datang ke dunia ini sebagai Tuhan yang maha pemurah. Sehingga Dia mau mencurahkan kemurahannya kepada manusia dengan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh menerima keselamatan.
Saudara, kalau kita melihat kehidupan Yesus dunia ini, ya, dia selalu melakukan kebaikan buat hidup manusia. Ya. Orang yang sakit, yang datang kepada dia, dia sembuhkan. Orang yang terikat, dia lepaskan. Yang terikat dari kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan, roh-roh jahat, dia lepaskan mereka semua. Dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Tuhan menolong mereka. Jadi kalau kita lihat, Tuhan tak pernah berhenti untuk menunjukkan kebaikannya kepada manusia. Itu karena Tuhan itu murah hati. Ya. Nah, itu yang pertama, ya. Kita harus mengikuti teladan Tuhan kita karena Tuhan itu adalah murah hati. Yang kedua, kenapa kita harus hidup murah hati? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa orang yang hidup dalam kemurahan hati, mereka adalah orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang diberkati. Dan orang-orang ini yang akan memperoleh kemurahan. Kita baca ayatnya Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Oke, sekali lagi saya bacakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan blessed are the merciful for they shall obtain mercy. Saudara-saudara, ada perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan orang yang murah hati itu adalah orang yang berbahagia. Tetapi di dalam bahasa Inggris, ya, orang yang murah hati itu adalah orang yang diberkati. Ya, sebenarnya tidak ada yang salah dengan terjemahan ini karena saya percaya seseorang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan adalah orang yang berbahagia. Amin, saudara. Ya, jadi firman Allah berkata berbahagialah atau diberkatilah orang yang murah hati. Saya percaya kita semua sebagai orang percaya, kita semua mau tinggal di dalam berkat-berkat Allah. Karena memang pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah memberkati kehidupan manusia. Kenapa Tuhan harus melepaskan berkat dalam kehidupan manusia? Karena Tuhan mau supaya kita hidup dan berjalan di dalam berkat-berkat Allah, saudara. Ya, oleh karena itu Tuhan memberkati manusia. Ya, kalau saudara ingat khotbah dari Pastor Daisy minggu yang lalu, salah satu identitas dari manusia pada waktu dia diciptakan itu adalah Tuhan memberkati mereka. Ya, saudara, memang dalam kehidupan kita ini ya hanya dua hal yang akan mempengaruhi. Yang pertama adalah kutuk, yang kedua adalah berkat. Dan tentunya sebagai orang percaya, kita tidak akan hidup di dalam kutuk, saudara. Ya, kutuk itu sudah dihancurkan. Ya, tetapi kita harus hidup di dalam berkat-berkat Allah. Ya, kita harus berjalan di dalam berkat-berkat Allah. Dan saya percaya pada waktu kita berjalan dan menikmati berkat-berkat Allah yang Tuhan sediakan buat hidup kita, maka kita akan berbahagia. Haleluya. Saudara, banyak orang yang ingin mendapatkan kemurahan Tuhan, ingin mendapatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak mau hidup di dalam kemurahan hati, saudara. Tidak mau menyalurkan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka. Ya, mereka hanya mau menerima kebaikan, mereka hanya mau menerima berkat, tetapi tidak mau menjadi saluran dari berkat Allah. Saudara, pada waktu hidup kita diberkati oleh Tuhan, itu artinya kita menerima kemurahan Tuhan. Sudah sepatutnya juga sesudah kita diberkati oleh Tuhan, kita pun harus menjadi berkat. Yang menjadi berkat buat sesama kita, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan karena jemaat di gereja online ini adalah jemaat yang murah hati. Katakan amin, saudara. Ya, saudara, saya melihat bagaimana ketika dibagikan
kepada jemaat ini kalau ada yang mau membantu orang-orang yang terkena musibah, banjir, ya langsung jemaat ini meresponi dengan baik, saudara. Ya, bahkan ketika dibagikan ada orang-orang yang menderita COVID-19 dan orang-orang ini tidak mempunyai insurance, ya, tidak mempunyai asuransi, ya, dan harus pergi ke dokter dan dibagikan kepada jemaat di gereja online ini. Jemaat ini pun meresponi dengan baik, saudara, ya, dan mau membantu dengan mengirimkan dana, dan dana itu sudah dikirimkan kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Dan yang terakhir, ya, pada waktu saya lihat di ICC News, ya, pada waktu dibagikan siapa yang mau terlibat karena Lembaga Alkitab Indonesia sedang membuat Alkitab untuk orang-orang tunanetra, orang-orang yang buta, saudara. Dan jemaat ini pun meresponi dengan baik. Ya, ada banyak orang yang mau membantu. Saudara, ini tandanya bahwa gereja ini adalah gereja yang murah hati. Dan memang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bergerak dengan belas kasihan Tuhan, dengan rasa peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Ya, kemurahan hati daripada Tuhan itu haruslah terpancar melalui kehidupan kita, saudara. Kita tidak menjadi orang yang egois, kita tidak menjadi orang yang mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita mau peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang ada di sekitar kita. Haleluya. 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 Saudara, tetapi masih banyak juga orang yang belum hidup dalam kemurahan hati. Ya, di dalam Alkitab saya memberikan satu contoh, ada seorang anak muda, kalau saudara membaca dalam Matius pasal yang ke-19, dia dikatakan anak muda ini adalah seorang anak muda yang kaya, dan suatu ketika dia datang kepada Yesus dan dia bertanya kepada Yesus, "Guru, bagaimana caranya supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah? Perintah-perintah apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk dalam kerajaan Allah?" Ya, lalu Yesus menjawab, lakukan semua perintah Tuhan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu. Lalu orang muda ini sangat senang karena dia sudah melakukan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Ya, lalu Yesus menambahkan. Kalau kita baca di dalam Matius 19 ayat 21 dan 22 bisa ditampilkan, ya, Matius pasal 19 ayat 21 sampai 22, Yesus berkata kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, perhatikan di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, ya. Pada waktu Yesus menambahkan sesuatu, Yesus bilang, "Pergi, jualah seluruh hartamu dan bagikan itu kepada orang miskin." Dan dikatakan dalam firman Allah bahwa orang yang kaya ini, dia lalu pergi. Kenapa? Karena hartanya banyak. Dia tidak mau membagi hartanya kepada orang-orang miskin. Ya, dia tidak punya kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Saudara, kalau kita melihat sesudah itu Yesus berkata di dalam Matius 19 ayat yang ke-26, ini masih ada hubungannya dengan cerita dari orang muda yang kaya ini. Saudara perhatikan di dalam ayat 26 dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, ya, dia memandang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara-saudara, kita perhatikan di sini, ya. Orang muda ini gagal untuk melakukan kemurahan hati. Dia gagal untuk mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Untuk hidup di dalam murah hati, saudara. Dan Yesus berkata di sini, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara.
Ya, karena anak muda yang kaya ini berpikir, ya, orang muda yang kaya ini berpikir bahwa sumber dari berkat dia adalah diri dia sendiri. Ya, jadi kalau dia membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, semua yang dia mungkin sudah cari ya dengan bekerja itu udah habis begitu saja. Tapi dia tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala sumber berkat. Tuhan sanggup untuk memberkati kehidupan dia, saudara. Ya, memang hidup dalam kemurahan hati, kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak akan hidup dalam kemurahan hati. Ya, kemurahan hati manusia itu terbatas, saudara. Untuk hidup dalam kemurahan hati, kita perlu mengandalkan Tuhan. Makanya Tuhan bilang bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin. Ya, jadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, mereka akan bisa hidup di dalam kemurahan hati. Mereka akan bisa hidup dengan belas kasihan Allah. Mereka akan bisa hidup peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya, karena kebanyakan dari manusia suka berpikir untung dan rugi, saudara. Ya, kalau saya melakukan ini, apa manfaatnya bagi kehidupan saya? Kalau saya melakukan itu, apa yang menjadi benefit buat hidup saya? Ada gunanya atau tidak buat hidup saya? Nah, kadang-kadang kita berpikir seperti itu, saudara. Nah, orang-orang yang selalu berpikir untung dan rugi, ya tidak akan pernah bisa hidup di dalam kemurahan hati, saudara. Yesus pada waktu dia menyelamatkan kita, dia nggak berpikir untung dan rugi, saudara. Ya, dia mau menyelamatkan kita karena dia murah hati. Itu saja. Manusia yang sudah memberontak kepada dia, manusia yang sudah jahat kepada dia, harusnya manusia mati karena dosa-dosanya. Tetapi Tuhan itu baik. Amin. Dia mengambil inisiatif untuk datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu karena Tuhan murah hati. Amin. Ya. Saudara, kalau kita membaca dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, coba kita lihat. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya, saudara perhatikan, dikatakan jemaat-jemaat di Makedonia itu mendapat kasih karunia ya daripada Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai pencobaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Haleluya. Jemaat ini adalah jemaat yang miskin. Ya, tetapi firman Allah berkata, mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini kita melihat ya bahwa jemaat Makedonia dikatakan mereka adalah jemaat yang miskin, jemaat yang mungkin kekurangan. Ya, tetapi firman Allah berkata bahwa mereka kaya dalam hal kemurahan. Saudara, dan dikatakan dalam ayat ketiga ya, dikatakan bahwa aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka. Mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui. Ya, melampaui. Ya, saudara, kalau berbicara melampaui itu lebih daripada yang kemampuan mereka. Nah, ini hanya bisa dikerjakan pada waktu mereka mendapatkan kemurahan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka telah terlebih dahulu merasakan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Baru mereka bisa hidup dalam kemurahan hati. Bahkan mereka bisa melakukan lebih daripada itu. Itu bukan pekerjaan mereka. Itu adalah pekerjaan Allah melalui kehidupan mereka, saudara. Haleluya. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Ya, ini sangat luar biasa. Jadi memang berbicara tentang kemurahan hati, ini bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang materi ya, atau berbicara tentang uang, saudara, karena ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang miskin ya, orang-orang yang berkekurangan. Tetapi kalau berbicara tentang kemurahan hati, ini juga kita bisa menjadi murah hati ya.
Dengan cara apa saja, saudara. Misalnya engkau memberikan tenagamu untuk menolong orang lain. Engkau sudah hidup dalam kemurahan hati. Pada waktu ada orang yang membutuhkan doa dan engkau berdoa kepada orang itu Anda sedang hidup dalam kemurahan hati. Amin, saudara. Pada waktu ada orang yang menyakiti engkau dan engkau memberi maaf, memberikan pengampunan kepada orang ini, engkau pun sudah hidup di dalam kemurahan hati, saudara. Engkau tidak membalas, engkau tidak membenci kepada orang yang menjahati engkau. Itu pun engkau sudah hidup di dalam kemurahan hati, saudara. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kemurahan hati ini. Pada waktu engkau share firman Tuhan, engkau membagikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengerti tentang firman Allah, itu pun sebenarnya engkau sedang memberikan sesuatu. Amin. Dan Tuhan mau supaya kita sebagai orang-orang percaya, kita selalu berjalan di dalam kemurahan hati, saudara. Jadi bukan apa status kita di masyarakat, apa kita orang kaya, orang miskin, ya, orang terpandang, ya, atau tidak terpandang, tetapi hidup dalam kemurahan hati itu adalah pilihan kita. Amin, ya. Dan hanya bisa dilakukan kalau kita mengizinkan Allah Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Haleluya. Ya, banyak orang yang tidak peduli, ya, dengan sesama dan menjalani suatu kehidupan yang egois, yang mementingkan diri sendiri, tetapi berharap dia akan menerima kebaikan. Saudara, kita hanya menuai apa yang kita tabur. Amin. Kalau kita menabur kemurahan, maka kita akan memperoleh kemurahan, kata firman Tuhan. Jadi memang penting sekali kita hidup dalam kemurahan. Ya, sehingga kita bisa mendapat dan menikmati kemurahan Allah. Ya, kita bisa menikmati berkat-berkat Allah di dalam hidup kita. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, ya, kenapa kita harus menjadi orang yang murah hati? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan di sana, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Perhatikan, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, salah satu dari atribut kasih itu adalah kasih itu murah hati. Ya, jadi pada waktu ya kita memilih untuk hidup di dalam kemurahan hati, kita sebenarnya sedang hidup di dalam kasih. Ya, karena kasih ini merupakan perintah Tuhan yang penting. Firman Allah berkata dalam kitab Injil Matius pasal 22, pasal 22 dikatakan, kalau engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan juga engkau harus mengasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, saudara. Jadi memang kasih ini adalah hukum yang utama, perintah yang utama yang Tuhan katakan kepada setiap orang yang percaya. Mereka harus hidup di dalam kasih Allah. Ya, makanya pada waktu kita memilih untuk hidup dalam murah hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya, memberi perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian, maka kita sedang hidup dalam kemurahan hati. Haleluya. Ya, kami sebagai pemimpin jemaat di tempat ini, kami berterima kasih kepada para jemaat yang sudah mensupport, ya, dan terus mendukung kami di waktu-waktu di mana kami sedang diserang oleh penyakit COVID-19, ya. Tetapi kami mengucap syukur juga kepada Tuhan, selama kami diserang oleh COVID-19, kami tetap bisa melayani Tuhan, kami juga tetap bisa berkhotbah, ya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung kami di dalam doa-doanya, ya. Walaupun kita berjauhan, tetapi doa-doa saudara-saudara sangat berarti bagi kami. Haleluya. Ya, dan juga kepada jemaat lokal yang ada di sini dan sudah memasak buat kami, yang membawa makanan ke rumah kami, ya, karena kami harus dikarantina, kami tidak dapat keluar, ya, karena COVID, ya. Tetapi puji nama Tuhan, ya.
pada waktu kami mengalami situasi yang terjadi dalam hidup kami bisa melihat pertolongan Tuhan, kami bisa merasakan kemurahan hati dari saudara-saudara semua. Ya, Tuhan memberkati apa yang sudah saudara lakukan buat kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, ini tandanya ya, orang yang hidup dalam murah hati, mereka akan hidup di dalam kasih Allah. Amin. Orang yang hidup dalam kasih Allah pasti akan hidup murah hati, ya. Dan orang yang hidup dalam kemurahan hati adalah orang yang sedang senantiasa berjalan di dalam kasih Allah. Haleluya. Yang keempat, saudara, kita akan lihat ya, kenapa kita harus murah hati. Karena di mana ada kemurahan hati, di situ ada kelimpahan. Ya, ayatnya tadi sudah ditayangkan, coba bisa ditampilkan kembali. Di dalam Lukas 6 ayat 38, dikatakan berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan di tempat ini, mungkin juga Pastor Desi ya, berkata bahwa hidup menerima keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, adalah kasih karunia Tuhan. Ya, itu adalah pure anugerah Allah. Tetapi untuk hidup di dalam kelimpahan, ya, itu adalah pilihan kita. Ya, kita yang harus memilih, ya. Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam kelimpahan. Ya, semua kelimpahan itu sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita yang harus mengambil semua apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita itu. Ya, kita harus mengimani bahwa itu sudah terjadi di dalam hidup kita. Kita harus percaya kepada setiap janji-janji Allah, maka itu engkau akan lihat terjadi di dalam hidupmu. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kelimpahan? Salah satu caranya adalah kita harus hidup di dalam kemurahan hati. Satu pengertian dari kemurahan hati itu adalah suka memberi. Ya, makanya dikatakan dalam Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Ya, siapa yang murah hati akan memperoleh kemurahan, kata firman Tuhan. Nah, ini adalah hukum tabur dan tuai. Ya. Saudara yang hidup di dalam kemurahan hati, ya jangan heran kalau engkau akan memperoleh kemurahan demi kemurahan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, karena itu janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai di dalam hidup kita. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa kemurahan hati itu berbicara banyak sekali di dalam hidup kita. Ya, kita bisa memberi waktu kita untuk menolong orang lain. Itu adalah kemurahan hati. Kita bisa memberikan perhatian kepada orang lain yang membutuhkan. Itu adalah bentuk dari kemurahan hati. Kita juga bisa membagi pengetahuan firman Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu juga adalah kemurahan hati. Kita bisa memberikan maaf, kita bisa memberikan pengampunan. Itu juga adalah kemurahan hati. Kita bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah kemurahan hati. Saudara juga bisa berdoa kepada orang yang sakit. Itu adalah kemurahan hati, saudara. Ya, orang-orang yang miskin yang membutuhkan pertolongan, ya, dan engkau menolong orang-orang ini. Ya, itu pun adalah bentuk dari kemurahan hati. Dan engkau mempedulikan orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, itu adalah bentuk dari kemurahan hati. Ya, saya rindu supaya jemaat di tempat ini kita mengerti akan pentingnya hidup di dalam kemurahan hati sehingga kita bisa berjalan dan hidup dalam kemurahan hati itu. Ya, tentunya kita tidak dapat melakukan itu dengan kekuatan kita, sekali lagi, saudara. Dengan kekuatan kita nggak mampu. Sama seperti anak muda yang kaya tadi. Tetapi mari kita mau melakukan kemurahan hati itu dengan sungguh-sungguh bergantung, bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, hidup dalam kelimpahan, ya, bagaimana
supaya kita bisa hidup dalam berkelimpahan, kita harus hidup dalam kemurahan hati. Ya, orang yang hidup dalam kemurahan hati itu kebiasaannya suka memberi. Amin. Tadi saya sudah katakan apa-apa saja yang harus saudara berikan di dalam hidupmu. Ya, ada banyak hal yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau kita lihat suatu kali Yesus pernah berkhotbah. Pada waktu Yesus membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan dan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya belum termasuk wanita dan anak-anak, ya kita bisa baca itu dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 dan seterusnya. Saudara, di sini kita melihat bahwa pada waktu dia berkhotbah, ya dia memberikan makanan secara rohani kepada orang-orang ini. Tetapi orang-orang itu sudah mengikuti dia dan dikatakan hari hampir malam. Ya, dan Tuhan Yesus bukan hanya memperhatikan, dia tidak hanya peduli kepada kehidupan rohani mereka, tapi dia juga memperhatikan kebutuhan jasmani mereka, saudara. Pada waktu itu dia tahu orang-orang yang mengikuti dia itu mereka lapar dan mereka membutuhkan makanan untuk tubuh mereka. Ya. Padahal pada waktu itu murid-murid Yesus sudah memberitahu Yesus supaya Yesus menyuruh orang-orang itu pergi sebelum hari gelap dan orang-orang itu bisa membeli makanan di desa-desa yang ada di sekitar mereka, saudara. Ya, tetapi kalau kita membaca dalam Matius 14 ayat 16 bisa ditampilkan, ya di dalam Matius 14 ayat 16. Di sini Yesus menjawab kepada murid-muridnya, dia berkata, tidak perlu pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Haleluya. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk tidak perlu menyuruh orang-orang itu pergi. Ya, mereka harus memberi makan. Dia akan memberikan mereka makan kepada orang-orang ini. Lalu dia menyuruh murid-muridnya untuk mencari kalau ada makanan yang ada di sekitar mereka. Pada waktu murid-murid cari dan hanya ditemukan 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil, saudara. Ya, saudara, dan mereka membawa 5 roti dan 2 ikan ini kepada Yesus. Saudara, kalau saudara memperhatikan dalam cerita ini, ya Yesus itu adalah orang yang murah hati. Ya, dalam segala hal dia memperhatikan kebutuhan rohani kita, juga memperhatikan kebutuhan jasmani kita, saudara. Ya, bahkan ketika murid-murid mencari dan menemukan 5 roti dan 2 ikan ini yang punya ini seorang anak kecil. Dan anak kecil ya biasanya kalau dia punya makanan dia akan keep untuk dirinya sendiri. Tetapi anak kecil ini yang ditemukan oleh murid-murid ini dia rela untuk memberikan makanannya kepada para muridnya. Saudara, ini luar biasa. Anak kecil ini adalah seorang yang murah hati, ya. Dan akhirnya dibawa kepada Yesus, lalu Yesus mengangkat roti itu, dia menengadah ke langit, dan dia mengucapkan berkat atasnya, dan dia menyuruh kepada murid-muridnya untuk membagikan 5 roti dan 2 ikan itu. 5.000 orang laki-laki belum termasuk anak dan perempuan pada waktu itu. Saudara, ini adalah jumlah yang sangat banyak, saudara. Tetapi saudara lihat ketika ada kemurahan hati, di situ Tuhan bisa melakukan mujizat. Ya, pada waktu ada kemurahan hati, di situ terjadi kelimpahan. Haleluya, haleluya. Ya, jadi ini sebuah cerita yang menarik ya untuk kita renungkan. Ya, bagaimana kemurahan hati Tuhan dan itu bisa membawa kelimpahan kepada orang-orang yang menerimanya. Saudara-saudara, apa akibat dari orang yang hidup tidak dalam kemurahan hati? Saudara, kita akan lihat di dalam Yeskiel 16 ayat 49, coba bisa ditampilkan. Lihat, inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Saudara perhatikan di dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa
Ini adalah kesalahan Sodom. Ya, kesalahan Sodom itu apa? Yang pertama adalah kecongkakan, kesombongan. Ya, Tuhan paling tidak suka dengan orang yang sombong. Ya, orang yang sombong itu adalah seterunya Tuhan, kata firman Allah. Yang kedua dikatakan di Sodom itu ada makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya. Dan juga pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Artinya Sodom gagal dalam kemurahan hati, saudara. Ya, dia gagal dalam kemurahan hati. Dan akhirnya Sodom dihukum. Haleluya. Jadi saudara, kita lihat bahwa kemurahan hati ini merupakan satu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Ya, kalau saudara membaca sebagai ayat yang terakhir di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, Tuhan mau sebagai orang percaya kita hidup dalam kemurahan hati. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, saudara. Ya, dia berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Artinya, jemaat di Filipi hidup di dalam kemurahan hati. Ya, supaya orang bisa melihat mereka. Dan orang-orang itu bisa datang kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, saudara. Ya. Kita dipersiapkan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik yang daripada Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bisa datang kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, ada begitu banyak tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kemurahan hati Tuhan. Ya, karena memang di dalam Alkitab ini ya banyak ditulis tentang bagaimana Tuhan memberikan sesuatu kepada manusia. Dan tentunya sebagai orang percaya kita juga harus hidup. Bisa mempersembahkan sesuatu. Bisa memberi sesuatu. Bisa hidup di dalam kemurahan hati. Ya, kalau kita lihat ada Abraham yang rela mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Ya, ini adalah kemurahan hati, saudara. Ya, dan ada juga janda di Sarfat yang rela roti yang terakhir yang dia dimiliki dan dia berikan kepada Nabi Elia pada waktu itu. Ini adalah bentuk juga dari kemurahan hati. Ada Cornelius ya yang suka memberikan sedekah. Suka membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan sedekahnya itu, persembahannya itu naik di hadapan Allah. Lalu Tuhan menyelamatkan Cornelius ya. Ada orang Majus. Pada waktu Yesus lahir, mereka datang kepada Tuhan dan mempersembahkan mazmur dan kemenyan. Itu adalah bentuk dari kemurahan hati, saudara. Ya. Dan tadi kita sudah dengar ada Allah Bapa di surga yang rela untuk memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, anak satu-satunya untuk menyelamatkan kita. Bahkan Yesus sendiri rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Haleluya. Jadi memang hidup dalam kemurahan hati ini merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus menjadi gaya hidup ya dari setiap orang yang percaya. Ya, kita harus bisa peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang ada di sekitar kita. Ya, kita bisa melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan yang ada di sekitar kita sehingga kita bisa menceritakan tentang Yesus yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Sehingga orang itu pun bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Marilah kita hidup di dalam kemurahan hati. Karena di dalam Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sebab sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Amin.